Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan contoh undangan kerja palsu. Nah, di kesempatan ini aku pengen nunjukin contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Forisa Nusa Persada. Pernah nggak teman-teman dapat undangan kerja palsu yang bentuknya PDF? Kalau belum pernah, yuk silahkan simak. Kalau ada yang udah pernah, dan tahu itu palsu tapi belum tahu kenapa itu palsu, cuma tahu itu palsu tapi nggak tahu alasannya, yuk silahkan simak sampai akhir. Bagi teman-teman yang nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang belajar seputar karir, silahkan cek di bagian playlist. Kalau ada yang lagi nyari info loker, jadi job seeker, silahkan cek di bagian tab komunitas. Di sana aku reshare atau repost informasi lowongan kerja terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Jadi gini teman-teman, aku pengen langsung aja ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Nah, teman-teman, aku pengen nunjukin dulu nih. Ini aku udah share screen, teman-teman. Di sini ada halaman resminya dari PT Forisa Nusa Persada. Jadi, teman-teman di sini coba cari di Google ini ya, Forisa Nusa Persada, maka akan muncul kayak gini. Oke. Nah, kalau udah muncul ini teman-teman, teman-teman tinggal buka aja, maka teman-teman akan ngelihat halaman ini. Ini adalah official websitenya dari Forisa. Sebelum kita explore, dia otomatis udah ada pop-up kayak gini. Waspada penipuan. Nah, kita tuh harus aware di sini. Sebenarnya di sini sudah ada kalimat-kalimat yang meyakinkan. Ini bagus banget ya, Forisa udah nunjukin ini. Jadi di sini nih, tidak meminta kandidat melakukan pembayaran apapun. Oke, kuncinya itu. Forisa nggak pernah minta kandidat meminta biaya apapun selama proses seleksi dan tidak pernah meminta untuk menggunakan jasa agen perjalanan tertentu untuk transportasi dan akomodasi selama proses rekrutmen atau seleksi. Dengan munculnya pengumuman ini, aku yakin 100% bahwa pihak Forisa Nusa Persada sadar bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang punya kedok ini. Karena info ini muncul di halaman resminya Forisa, maka teman-teman di dalam kepala udah langsung yakin bahwa ini official, ini resmi, ini yang benar. Jadi kalau di luar sana ada yang minta-minta biaya untuk alasan apapun, rekrutmen akomodasi ini itu, udah jelas-jelas itu palsu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini kita belum explore di bagian manapun, cuma dari pop-up aja kita udah punya informasi ini. Nah, teman-teman, di sini aku pengen pindah. Aku tuh pernah dapat undangan walaupun aku nggak ngelamar. Dan ada beberapa teman di grup lokerku juga yang udah pernah dapat undangan ini. Mungkin di sini ada yang pernah nggak dapat undangan Forisa ini. Nanti kalau ada yang pernah silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dia mengatasnamakan PT Forisa Nusa Persada di mana ada file PDF yang terdiri dari 7 halaman. Tadi kata kuncinya adalah tidak ada pembayaran. Maka kalau teman-teman dapat undangan ini, secara kesimpulan ini palsu. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak tahu gimana cara eksplornya. Jadi tadi ada kata kunci kalau ada pembayaran itu artinya palsu. Kita coba yuk kita screening. Kalau ada suatu kalimat atau kata kunci yang meminta suatu pembayaran itu adalah penandanya. Yuk kita bareng-bareng coba pelan-pelan. Aku anggap teman-teman belum pernah tahu gitu ya. Kita lihat di halaman pertama. Di halaman pertama ini seolah-olah nggak ada kalimat-kalimat pembayaran ya, kayak gitu. Jadi di sini masih aman. Oke, rapi, sok-sokan rapi gitu ya. Coba kita lihat ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada daftar pesertanya gitu. Nggak kelihatan sih, tapi kalau teman-teman lihat di halaman 2 ini yang di bawah, nah di sini teman-teman, udah ada nih. Peserta wajib melakukan reservasi pemesanan tiket melalui bagian tiketing gitu yang sudah ditentukan oleh mereka untuk apa ini penjemputan dan lain-lain kayak gitu. Ini udah ada kalimat nih, ini ada lagi reservasi gitu. Nah, ini teman-teman dipegang dulu ya.
kok ada tiket, kok ada reservasi, kok ada pemesanan. Nah, gitu. Itu tandain dulu tuh, oke? Kita masuk sekarang ke slide yang selanjutnya, ke halaman 3. Nah, di halaman 3 ini yang akhirnya akan memunculkan informasi yang jelas bahwa di sini seolah-olah PT Forisa membentuk panitia bertanggung jawab untuk melakukan ini semua. Reservasi tiket, menjemput, mengantarkan untuk inap, mengantarkan ini itu, kayak gitu. Dan di sini sebenarnya teman-teman sudah muncul kata-kata kunci. Ini loh teman-teman. Biaya akomodasi. Kayak gitu. Udah muncul gitu. Sudah termasuk ini itu nggak usah dibaca. Biaya akomodasi udah muncul di sini. Ya udah ada kata-kata biaya akomodasi. Jadi halaman lain nggak usah dibaca. Maka teman-teman di sini udah nandain biaya akomodasi diulang-ulang. Kayak gitu. Ini sebenarnya udah jelas teman-teman ada kata-kata biaya akomodasi gitu ya. Kita baca ke bawah lagi gitu. Kita pelan-pelan aja kita lihat satu-satu ya. Tadi udah ada dua kata biaya akomodasi. Kalau teman-teman mau berhenti membaca yang lain, terus udah ini palsu itu udah bisa kayak gitu. Tapi ini aku pengen jelasin ya. Nanti sampai bawah. Ya ini nggak usah terlalu dibaperin teman-teman kalimat-kalimat kayak gini. Wah di Novotel ngaku-ngaku di Surabaya nih kayak gini. Dah, itu udah ada ya di halaman kedua tadi udah ada kayak wajib kayak begini, yang ketiga udah ada kata biaya akomodasi. Kita lihat ke halaman 4. Ada informasi apa nih? Wah, ini ada yang kalimat yang bisa nyerang mental nih di sini. Nih, reservasi tiket. Terus di sini apa ini? Pengembalian dana akomodasi gitu. Ini hati-hati nih ya. Kalau ada pengembalian dana kan artinya ada yang harus dibayarkan dulu, diberikan dulu baru ngembaliin kan kayak gitu ya. Ini udah jelas nih, ini lanjutannya yang tadi. Ini udah kata kunci ada biaya ini di sini. Teman-teman harus peka ya. Kita turunin lagi ke sini. Ini cuma kayak metode kualifikasi syarat umum. Ini hanya pengalih perhatian, pengalih pikiran teman-teman. Biar apa? Yang harusnya langsung sadar, oh ini palsu. Tapi kalau teman-teman terlalu fokus rinci di sini, nanti bisa disugesti dari jauh pakai kalimat ini. Jadi teman-teman malah langsung mikir, wah ini aku keterima nih, aku lolos nih, kayak gitu. Kita masuk lagi ya di sini ya. Ini di halaman kelima. Halaman kelima ini juga cuma bikin bias aja, biar fokusnya teman-teman itu kayak kabur gitu. Nanti ini dipikirin, oh ada TKD, ada ini. Ini cuma buat pengalih perhatian aja, teman-teman kalimat-kalimat ini di sini gitu. Tapi di sini hati-hati ya, yang di halaman 5 ini ada kalimat yang jangan salah tafsir ya. Itu kalimat ini tak kalimat jebakan nih. Seleksi masuk tidak dipungut biaya. Kalimat ini tuh seolah-olah ditaruh di sini jauh dengan kalimat sugesti yang awal. Tadi kan kalimat sugesti yang awal tuh kan di halaman ketiga. Terus habis itu halaman keempat itu kayak kosong gitu, sampai sini kosong-kosong. Tapi di sini disisipin kalimat ini. Nah ini jangan dipercaya ya gitu. Ini nanti bisa ngelesnya tuh kayak, oh yang transfer dan lain-lain itu tidak termasuk biaya seleksi Kak, makanya bayar gitu. Apalagi di sini ada kalimat sugesti ini loh teman-teman. Teman-teman harus mulai perhatikan kata-kata yang ditebelin gini nih. Ini kata-kata sugesti gitu. Jadi ini dikasih bold, di underline. Ini mereka punya maksud gitu. Biar teman-teman tuh mikirnya cuma Forisa gaji sekian, Forisa gaji sekian. Kita mustahil bisa hafal setiap susunan kata di sini. Tapi penipu-penipu ini mereka pengen mengsugesti kata-kata yang udah disusun sedemikian rupa di sini biar terngiang di dalam kepala kita gitu. Jadi udah jelas ya ini jebakan. Kita masuk ke sini. Tanya jawab ini cuma pengalih perhatian. Ini etiket. Wah, ini cuma penjelasan etiket yang dibikin seolah-olah masuk akal. Tapi kalimatnya tadi udah jelas di sini, teman-teman. Teman-teman udah lihat di sini ada biaya-biaya akomodasi gitu. Nah, di sini nih. Di sini udah paham nih. PT Forisa, Novotel ini ditebel-tebelin gini. Ini biar teman-teman cukup nginget kata-kata kunci ini. Ini kalau teman-teman cuma nginget ini, itu teman-teman ngikutin mereka kayak gitu. Sekarang coba kalau kita cari pakai kolom pencarian di sini ya, biaya gitu. Loh, ada 6 kata biaya di sini teman-teman. Ini dari hasil pencarian ya. Ini satu biaya di sini, dua di sini, tiga di sini. Nah, ini ada kata biaya nih. Nah, ini biaya-biaya gitu.
Ah, ini hati-hati di sini teman-teman gitu. Sugesti-sugestinya itu di sini ada kata akomodasi. Tuh ada kata tiga akomodasi akomodasi gitu. Ini udah jelas teman-teman ini palsu. Jadi bagi teman-teman yang nanti dapat undangan ini, udah pernah nonton video ini, tolong bagikan informasi ini ke teman-teman yang lain. Jangan sampai ketipu ya. Ini seolah-olah nulisnya rapi. Tapi kalau teman-teman udah senior, udah profesional, format ini itu akan ditemukan dengan cara mengatasnamakan PT yang lain. Mungkin nanti teman-teman tonton videoku ya. Nanti teman-teman akan ngelihat bahwa pola yang sama itu bisa ganti-ganti nama PT. Jadi tadi udah ada kata reservasi kayak gitu biaya itu udah bertentangan dengan kalimat ini teman-teman yang ada di official websitenya gitu. Jadi tadi udah paham ya gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman pengen nyari kerja gimana? Ya ini buka aja websitenya ini teman-teman forisa.co.id. Ini di sini di atas nih ada halaman karir nih. Klik bagian karir di sini. Itu malah udah jelas gitu. Ini perusahaan besar, perusahaan bereputasi bagus. Nah, nih langsung pop up-nya muncul lagi. Pinter nih. Forisa naruh ini karena Forisa tahu penipuan di luar sana tuh banyak banget gitu. Karena memang penipu-penipu itu akan mencari mana nih perusahaan-perusahaan favorit orang. Berarti kan ada banyak orang yang fokus ke sana. Makin banyak orang berkumpul ke arah sini, makin besar kemungkinannya mereka bisa ditipu karena ketidaktahuan mereka. Nah, ini ya teman-teman ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa scroll aja ke sini, ini yang asli ya gitu. Nah, di sini gitu. Lagi nggak ada locker gitu, dia udah nyantumin. Mungkin nanti teman-teman bisa cek LinkedIn-nya atau cek di sosial medianya Forisa yang lain gitu, yang barangkali bisa. Dan di sini kan teman-teman bisa daftar dulu ya di sini ya. Nah, di sini buat akun karir dulu. Tadi tuh nggak ada locker belum tentu ya teman-teman ya. Saranku registrasi dulu di sini. Nanti karena beberapa perusahaan lain itu ada yang registrasi dulu baru lokernya muncul. Ada yang tanpa registrasi lokernya muncul tapi belum bisa dilamar kayak gitu. Nah, itu yang resmi di situ ya, teman-teman ya. Kalau ada yang panggilan ini udah jelas sih ini palsu gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nanti kalau teman-teman pengen praktek lagi, teman-teman buka aja channel YouTubeku yang ada di sini, teman-teman. Jadi teman-teman buka YouTubeku, kemudian teman-teman buka playlist yang judulnya ini, nih, kumpulan loker atau undangan kerja palsu. Ini aku udah upload banyak video di sini yang mengatasnamakan perusahaan yang beda-beda. Nanti aku akan upload terus karena kebetulan aku ngumpulin banyak undangan kerja palsu dan aku akan upload terus. Silahkan teman-teman bagikan informasinya ke kenalan, adik, teman, saudara, keluarga siapapun itu biar nggak bisa ketipu dengan menurutku ini penipuan level receh. Karena apa? Ini udah ada dari dulu. Aku tahu undangan kayak begini tuh tahun 2014-an. Aku nggak tahu teman-teman sekarang nonton video ini tahun berapa. Berarti udah sekitar 10 tahunan. Mungkin bisa lebih ke belakang lagi. Oke? Nanti kalau teman-teman pengen belajar, silahkan tonton videoku. Kalau ada yang pengen diskusi lebih dalam, silahkan teman-teman di sini hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Yang bisa teman-teman pilih biar kita bisa diskusi lebih dalam. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Semangat untuk mencari kerja, hati-hati dalam mencari kerja. Pelajari tidak hanya cara menemukan info loker, tapi pelajari juga gimana sih ciri-ciri bentuk-bentuk penipuan. Karena di luar sana, penipu-penipu itu setiap hari belajar gimana caranya menipu teman-teman job seeker yang lengah. Oke, semoga bermanfaat ya. Sehat selalu.